Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semuanya, benar-benar Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Aki berkesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kompetensi teknis jabatan fungsional perencana ahli, dan ini merupakan soal part 2. Baik, untuk membahas kata tukar harus di kopi gitu ya. Di sini sudah sajikan semua masalah, namun apapun masalahnya butuh seseru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar ada aspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kecabarung ya. Saat ini telah dikenal konsepsi mengenai pengembangan komunitas, community development. Berikut yang merupakan pernyataan yang benar mengenai community development adalah bla bla bla. A. Pengembangan komunitas hanya bisa dilakukan pada ruang lingkup pedesaan. B. Community development diimplementasikan hanya melalui CSR, Corporate Social Responsibility. C. Pengembangan komunitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. D. Hanya bisa dilakukan pada masyarakat dengan mayoritas generasi milenial. C. Tidak bisa dilakukan tanpa suntikan anggaran dari pemerintah. Kalau kalian nggak tahu soal kayak gini, maka kalian cari kalimat negatif kayak ini ya. Yang A nih, hanya bisanya ya. Ini negatif nih kayaknya. Ini kayak memungkinkan tidak ya. Terus yang B, community development diperlukan hanya melalui, ini juga wrong kemungkinannya. Sementara untuk C, ini pengembangan komunitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini kalimat positif semua. Bisa jadi ini ya. Hanya bisa. Nah, ini depan udah kalimat negatifnya. Tidak bisa. Dan dia udah pesimis ini. Coba cek benar gak jawabannya? Iya betul. Ternyata jawaban yang melipat itu yang C ya. Jawabannya adalah pengembangan komunitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Begitu kan, Wan? Ada Z. Hidup, izin mantap. Kalau mantap next, sana becu. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun misalnya menuju butuh seseru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar aspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kecorong ya. Adanya perbedaan yang terjadi di masyarakat mulai dari tingkat ekonomi, sosial, dan lainnya menyebabkan adanya timpangan sosial di masyarakat. Berikut yang merupakan kondisi yang menggambarkan ketimpangan sosial adalah bla bla bla. A. Bapak Budi mengajar sekolah sebagai guru di sekolah negeri dan Bapak Yanto mengajar sebagai guru di sekolah swasta. Itu bukan ya. B. Ayah Dina bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan multinasional sedangkan tetangganya masih menganggur. C. Si Ayu memiliki dialek Jawa dalam bercengkerama sehari sedangkan Dani memiliki dialek khas Papua dari tempat kelahirannya. D. Meskipun Ibu Nina dan Ibu Seto memiliki profesi yang berbeda, namun rata-rata penghasilan mereka tidak berbeda jauh. E. Meskipun Pak Ari seorang komisaris dan Pak Andi pedagang, pelayanan publik di keluarga A tetap sama, yaitu layanan diberikan berdasarkan nomor antrian gitu. Yang B ya kawan ya. Ayah Dina bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan multinasional sedangkan tetangganya masih nganggur. Nah, itu adalah kondisi menggambarkan ketimpangan sosial kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang B. Begitu kan, Azid? Idap, izin mantap. Kalau ini mengenai dialek bahasa Jawa dan bahasa Papua, ini bukan ya. Kalau ini berbeda, penghasilan sama, memiliki profesi yang berbeda, namun rata-rata penghasilan mereka tidak berbeda jauh. Ini bukan ya. Meskipun Pak Aris seorang komisaris dan Pak Andi pedagang, aja lah, bukan ini. Yang ini, Ayah Dina bekerja di arsitek di sebuah perusahaan multinasional sedangkan tetangganya masih menganggur. Itu dia ketimpangan sosial itu ya. Perbedaan terjadi di masyarakat mulai dari tingkat ekonomi, sosial, dan lainnya. Oke, next number 3. Di sini sudah segini semua masalah, namun apa berusahanya butuh seseru gitu. Selalu hidup masalah cuma di sebaik solution. Berapa? Iya betul, aspirasi gitu kan ya. Oke, number 3. Sebagai negara yang besar, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Perbedaan tersebut kemudian mengakibatkan adanya akulturasi budaya. Berikut yang merupakan pernyataan yang benar mengenai akulturasi budaya adalah bla bla bla. A. Dua kebudayaan berbeda menjadi satu tetapi tidak diterima masyarakat. B. Dua kebudayaan berbeda menjadi satu hingga menghilangkan ciri dari masing-masing budaya. Ya, gitu ya, budaya aja ini. Budaya ini maksudnya sering salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Berarti salah. Gitu ya. Dua kebudayaan berbeda menjadi satu tetapi tidak menghilangkan ciri dari masing-masing budaya. D. Penggabungan budaya berdasarkan pengikut dari wilayah sekitar yang terdekat. E. Penggabungan seluruh budaya yang ada di Indonesia. Oke, cek. Oke, jawaban yang pertama adalah C ya kawan ya. Pernyataan yang benar mengenai akulturasi budaya adalah dua kebudayaan berbeda menjadi satu akulturasi, itu ya penggabungan kan ya. Tetapi tidak menghilangkan ciri-ciri dari masing-masing budaya. Di jawaban yang pertama yang C. Begitu kan? Hidup, mantap. Kalau mantap next number 4.
Status sosial yang didapatkan seorang karena hasil usahanya sendiri disebut A. Ascribe status, B. Assign status, B. C. Achievement status, D. Social role, E. Intersected social structure. Gitu. Nah, jawaban yang tepat adalah C ya, achieve status ya, achieved status gitu ya kan ya. Jadi status saya yang didapatkan seorang karena hasil usahanya sendiri itu adalah achieve status. Jadi jawaban yang tepat yang C, jadi wrong. That's it. Mantap. Kalau mantap, next number 5. Contoh stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya adalah bla bla bla. A. Kekuasaan, B. Tingkat ekonomi, C. Tingkat pendidikan, E. D. Kepekatan, E. Tingkat usia. Yang mana nih? Iya betul, adalah. Jadi contoh stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya adalah tingkat usia. Jadi ini wrong. Jawaban benar yang E. Begitu kan, man? Ada it. Hidup. Isi mantap. Kalau mantap, next number 6. Seorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari A. Peranan sosial, B. Status sosial, C. Konflik sosial, D. Hubungan sosial, E. Pola sosial. Status sosial ya, bukan status palsu ini. Wrong. Jadi status sosial itu nanti akan menyebabkan seseorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Ya, jadi coba dapat yang B. Begitu kan, Azid? Hidup. Isi mantap. Kalau untuk next number 7. Stratifikasi sosial dikatakan bersifat terbuka apabila bla bla bla. A. Sering terjadi perubahan status dan peranan. B. Lapisan masyarakat bawah diberikan pendidikan. C. Selalu terjadi perubahan kriteria penilaian. D. Ada kesempatan untuk berpindah ke lapisan lainnya. E. Diperbolehkan adanya golongan yang memisahkan diri. Yang mana nih? Jadi stratifikasi sosial itu dikatakan bersifat terbuka apabila ada kesempatan untuk berpindah ke lapisan lainnya. Yang ini. Jadi yang ini wrong. Jadi jawaban yang adik. Begitu kan, Arsid? Hidup. Mantap. Kalau mantap, next number 8. Faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya integrasi sosial antara lain bla bla bla. A. Fanatisme yang berlebihan. B. Persaingan sehat. C. Konsensus nasional. D. Perbedaan ide atau gagasan. E. Perbedaan jenis kelamin. Jawaban yang betul adalah yang A, kawan-kawan ya. Fanatisme yang berlebihan. Jadi wrong ya. Ya, faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya integrasi sosial antara lain adalah fanatisme yang berlebihan. Gitu kan. That's it. Hidup. Isi mantap. Kalau mantap, next number 9. Dampak pengeboran air tanah dekat pantai yaitu kecuali awas. A. Air tanah menjadi makin turun. B. Air asin masuk tanah dan bercampur. C. Amblesnya permukaan air tanah. D. Air tanah makin melimpah. E. Air asin bertambah sedikit. D ya. Dampak pengeboran air tanah dekat pantai yaitu air yang kecuali kan, yang dikatakan kecuali, hati-hati nih. Air tanah makin melimpah. Ini wrong. Yang betul itu adalah air tanah menjadi makin turun, air asin masuk tanah bercampur, amblesnya permukaan air tanah, air asin bertambah sedikit. Itu kalau adanya pengeboran air tanah dekat pantai. Jadi karena ditanyakan yang kecuali, maka jawaban yang betul yang D. Begitu kan, Ada sen? Hidup. Mantap. Kalau untuk next. Di sini sudah sekian sebuah masalah. Lupa lagi ya. Apapun masalahnya biru jauh. Ate butuh susru gitu ya. Selalu happy masalah gini semuanya. Sebaik solution. Biar apa? Iya betul. Biar sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini cenderung ya. Dengan dibangunnya bendungan-bendungan atau waduk di bagian hulu sungai, maka kemungkinan terjadinya banjir pada musim hujan dapat dikurangi dan pada musim kemarau air tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Antara lain untuk pembangkit listrik tenaga air, untuk irigasi lahan pertanian dan lainnya. Tidak hanya berfungsi seperti yang telah disebutkan di atas, waduk juga memiliki fungsi sosial ekonomi yaitu bla bla bla. A. Sebagai tempat berenang, B. Sebagai tempat melihara ikan, C. Sebagai tempat berkerumun, D. Sebagai objek pariwisata, E. Sebagai objek pajak pemerintah daerah. Jadi jawaban yang betul adalah objek pariwisata ya. Waduk juga memiliki fungsi sosial ekonomi. Jadi kalau waduk sebagai fungsi ekonomi itu adalah bukan tempat berenang, ya. Apalagi memelihara ikan ya, sebagai tempat berkerumun bukan ya. Jadi objek pariwisata ya, bisa dijadikan objek pariwisata, objek pajak pemerintah bukan ya. Jadi jawaban yang D. Begitu kan, Arzid? Hidup, sebentar.